Halo guys, lagi heboh nih pernyataan siswi SMP terhadap Pak Jokowi, di mana siswi SMP ini mengatakan bahwa setidaknya beberapa hari lagi kita merasa lega dengan lengsernya Raja Fir'aun yang gaya kepemimpinannya sangat keji dan merusak demokrasi, merusak hukum di Indonesia. Tidak hanya itu, Ibu Koni juga bersuara bahwa jangan sampai ada Mulyono kedua di 2024 ini. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa komentar-komentarnya, dan silahkan sahabat-sahabat komentar. Menjelang purna tugasnya Presiden Republik Indonesia Pak Joko Dia, Widodo dalam beberapa hari keren lagi, sih ini Pak Dia. setidaknya kita merasa lega dari kejinya Raja Fir'aun yang telah melemahkan hukum negara dan juga merusak konstitusi serta merusak demokrasi. Semoga kita kedepannya akan menengok apakah presiden terbaru ini akan memihak kepada rakyat kecil, menegakkan demokrasi, dan menjunjung tinggi hukum sebagai panglima tertinggi, ataukah sebaliknya. Nah, amit-amit juga kita tuh jangan sampai punya Mulyono kedua dan jangan sampai punya Zelensky kedua, Pak. Itu Pak, pokoknya dalam era abad 21 pemimpin yang mesti dihindari cuma dua. Tipe Zelensky yang menjual rakyat, negara dan lain-lainnya untuk, mohon maaf, panggung dia. Karena kalau dia itu mestinya dia harus berpikir, udah deh, banyak kali saya bilang pemimpin dunia bilang, udah lu ngalah aja sama Rusia, emang lu salah gitu dari pertama, kan lu juga gak apa-apa, orang Rusia juga gak apa-apa kok. Gara-gara kamu undang NATO masuk, lu Rusia ngamuk kan. Nah, yang kedua jangan sampai kita punya Mulyono baru, Pak. Jadi Pak Abraham, saya ingat ya, waktu saya kecil tuh, nenek saya bilang gini, kamu kalau nikah dan anakmu nanti kalau nikah, cari ya bibit-bebet bobot. Jadi keluarga kita itu, Pak, atau bapak direk saya, teman saya main ke rumahnya ditanya semua, bapak kamu siapa? Kamu anak di mana? Rumahmu di mana? Dulu kalau kita dengar kan sebel banget, Pak. Tapi setelah kejadian Pak Mulyono ini bibit-bebet bobot itu penting loh, Pak. Bener, penting loh. Oke, tahan di situ. Ibu Koni ingin mengatakan bahwa Mulyono ini tidak jelas asal-usulnya. Ya pokoknya bibit-bebet bobotnya nggak ya, seperti di hasilnya. Coba. Iya. Kan? Oke. Nah, kan bukan saya aja, Pak, yang kecewa. Oke. Jadi itu penting ya bagi seorang pemimpin. Kalau buat anak kita menikah aja penting bibit-bebet bobot, apalagi buat pemimpin negara. Kan itu logiknya. Berapa besar sih kita nikahkan anak, dia akan memimpin keluarga sebesar apa? Paling 2 anak kecil lahir, ya kan kita KB, Pak, betul nggak? Lah, negara berapa ratus juta orang, lalu kita ngecek bibit-bebet bobot dia, ngeri, Pak. Jadi kita harus menghindari 2 tipe pemimpin. Oke. Pertama, Zelensky, kedua Mulyono. Mulyono ini kan pinter menjual, dan itu saya sesalkan, Pak. Ternyata saya pikir saya itu orang yang sudah cukup matang untuk tidak ditipu oleh penampilan. Tapi saya adalah kaum tertipu. Penampilannya kan, Pak, polos, baik, masuk got, ya kan? Masuk kampung, masuk sawah, masuk apalagi nggak tahu lagi masuk apa saja nggak mungkin. Sekarang coba kita lihat. Penampilannya dia begitu, anaknya terbang pakai superjet, pesawat yang mungkin cuma Elon Musk yang bisa pakai dan beberapa orang lain. Memaklumi ketakutan Jokowi karena sehingga melakukan represif ke berbagai pihak yang ingin menyuarakan kebenaran. Karena mereka baru kali ini saya bekerja mulai dari Pak Harto presiden sampai Jokowi presiden. Jadi saya paham betul bahwa kerusakan dan kesalahan yang dibikin Joko Widodo kalau diakumulasikan dengan seluruh presiden yang ada, mungkin lebih tinggi daripada kesalahan Joko Widodo dibanding seluruh presiden mulai dari Pak Harto sampai ke Pak SBY. Nah, itulah mungkin ketakutan mereka, dan problemnya Jokowi tidak bisa menyembunyikan kesalahan itu karena dia pimpin negara ini dengan 3 pilar. Pilarnya dia kebohongan, kelicikan, dan keculasan. Dan itu tiap hari ditutupi dengan kebohongan, dan finalnya adalah ingin menjadikan dinasti untuk menutupi kebohongannya. Nah, jadi tujuan kita sebenarnya adalah mengakhiri dinasti Jokowi agar bangsa ini terbebas dari kebohongan, keculasan, dan kecilicikan. Itu sebenarnya tujuan kita semua. Jokowi memang tinggal berapa hari lagi, tapi dinastinya harus dihentikan karena dia merusak bangsa dan negara. Itu saya pikir dari saya prinsipnya. Bersiaplah rakyat Indonesia bersatu, selamatkan bangsamu dari dinasti yang menggunakan dinasti Jokowi yang menggunakan kelicikan, kebohongan, dan keculasan untuk menguasai negeri ini. Itu saya pikir maknanya. Terima kasih. Kita semua korban Mulyono, minta hak sebagai pekerja aja dikriminalisasi pakai UU ITE. Keren sindirannya. Kita semua korban Mulyono. Namanya sih perusahaan daerah air minum, tapi airnya nggak bisa diminum. Ada tinjanya lagi.
Kita semua korban Mulyono, udah lulus sarjana mahal-mahal, malah sulit dapat kerja. Kita semua Faktanya, korban Mulyono. gitu. Katanya IKTP, tapi ngurus berkas aja dimintain fotokopi KTP, fotokopi KK. Capek deh. Kita semua korban Mulyono. Kalau bayar kontrakan nggak mampu, kalau beli lebih nggak mampu. Sadar atau tidak sadar, kita semua adalah korban dari segala keputusan dan kebijakan negara yang cuman ngurusin kepentingan oligarki. Ayo bersama terus suarakan keadilan. Ini karena udah mau di ujung kan. Rakuti. Misalnya kalau dikatakan, apakah pengaruh Pak Jokowi kuat di dalam penyusunan kabinet ini? Dengan fakta yang tersedia ini menurut saya kuat sekali pengaruh Pak Jokowi. Sampai 16 ya, menteri Pak Jokowi itu masuk di dalam anggota kabinet gitu. Ngeri, ngeri Pak Mulyono. Sekarang 17 gitu ya. Anggota kabinet artinya hampir setengah ya, hampir ya. Lebih ya. 17 itu sudah setengah. Iya. Belum dihitung Pak Prabowo-nya dan lebih dari setengah anggota kabinet Pak Jokowi itu masuk ke dalam Misalnya kemungkinan Pak masuk ke dalam Jokowi. struktur kabinetnya Pak Prabowo. Apa artinya? Pak Prabowo sedang tidak menjadi dirinya gitu menurut saya. Pak Prabowo itu sekarang harus dilihat dalam konteks Jokowi periode ketiga. Sebetulnya yang berkuasa ini sekarang adalah Jokowi, yang pelakunya adalah Pak Prabowo. Representasi Pak Jokowi gitu ya. Nah, oleh karena itulah mengapa saya sejak dari awal mengatakan ini justru memperlihatkan kelemahan kepemimpinan Pak Prabowo, karena yang muncul sekarang ini bukan Pak Prabowo-nya gitu loh. Bukan, kan bayangan kita sebagai pemimpin yang tadi Noel katakan tegas, keras, nggak kelihatan nih di dalam penyusunan kabinet. Yang ada itu terlalu, istilah saya itu, terbawa kata-kata harmoni itu tadi. Demi harmoni semua rangkul, semua rangkul. Jangan ada yang sedikit micu ini, rangkul langsung, lalu rangkul. Kalau pola Pak Prabowo caranya mengelola politik kayak begini nih, ini tuh yang saya sebut mubazir ini. Bakal mubazir ke depan pola kepemerintahan Pak Prabowo ini. Karena sedikit-sedikit orang rangkul, sedikit-sedikit orang rangkul. Masukkan ke dalam struktur kabinet yang kita nggak tahu lagi. Koordinasinya nanti bagaimana? Birokrasinya nanti bagaimana? Hubungannya nanti bagaimana? Kalau di samping misalnya 47, 48 anggota kabinet, itu artinya akan bisa kemungkinan aturan sesama anggota menteri itu bisa tabrakan. Oleh karena itu efisiensi, efektivitas makin jauh gitu. Nah, oleh karena itu mungkin yang bisa kita sebut itu adalah selamat datang ya periode ketiga Pak Jokowi yang dilakoni oleh Pak Prabowo, dan Pak Prabowo ternyata kemampuannya ya sejauh ini dalam konteks penyusunan kabinet adalah orang yang terlihat lebih tidak mampu mengelola ya pemerintahannya. Yap, kita menyimak beberapa video tadi sudah bisa menggambarkan bahwa betapa bengisnya Pak Mulyono menjadi seorang pemimpin. Kita bayangkan saja betapa mengerikannya Pak Mulyono ini. Seorang Prabowo saja yang kita kenal sebagai orang yang sangat tegas, orang yang sangat berani tunduk oleh Pak Mulyono. Dan apa yang menjadi harapan kita bersama bahwa Pak Prabowo bisa memperbaiki demokrasi yang sedang diacak-acak oleh Pak Mulyono mungkin akan pupus, karena yang harus kita sadari bahwa lagi dan lagi Pak Mulyono tidak akan berhenti sampai di sini. Beliau menitipkan sejumlah orang-orangnya di kabinet Pak Prabowo, apalagi ada anaknya yang menjadi wapres di sana. Tentu semuanya akan dikendalikan oleh Pak Mulyono. Dan inilah yang menjadi ketakutan kita bersama sebagai rakyat Indonesia yang menilai bahwa apa yang menjadi kepemimpinan Pak Mulyono ini betul-betul sangat buruk dan berpotensi untuk menghancurkan Indonesia dan membuat rakyat Indonesia semakin melarat. Aduh, bahaya. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton dan semoga ada manfaat dari video yang saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.